Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli maupun jual. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Saya berharap pembahasan kali ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fundamental dan pergerakan saham perusahaan yang kita bahas. Yuk langsung kita mulai. Video ini dibuat pada 27 September 2025 atas permintaan dari @himamquesem17. Profil perusahaan PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk atau dengan kode saham NAIK berdiri pada tahun 2007 di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang engineering, procurement, and construction (EPC) yang berfokus pada sistem proteksi kebakaran atau fire protection system. Produk dan jasa utama Naik mencakup perdagangan sistem proteksi kebakaran seperti alarm, sprinkler, hingga sistem pemadam otomatis. Jasa instalasi dan pemeliharaan untuk proteksi kebakaran. Naik melayani berbagai sektor industri yang memiliki resiko tinggi seperti data center, oil and gas, petrochemical, perbankan, pulp and paper, power plant, dan lain-lain. Sejak berdiri, perusahaan ini telah menangani lebih dari 500 proyek di seluruh Indonesia. Struktur kepemilikan saham, PT Adiwarna Anugrah Investama 54,54%, Masyarakat atau Free Float 24,86%, Ernawati 10,30%, Johannes 10,30%. Jumlah saham beredar mencapai 3,33 miliar lembar dengan free float yang cukup sehat hampir 25%. Update harga saham dan pergerakan pasar. Pada penutupan perdagangan Jumat 26 September 2025, harga penutupan Rp134, naik Rp1 atau plus 0,75%. Volume 12,74 juta lembar saham. Rata-rata harga transaksi Rp133. Aktivitas bandar. Jumlah bayar 19 broker. Jumlah seller 16 broker. Net volume 54.017 lembar. Terjadi akumulasi ringan. Net value 0,7 miliar rupiah. Broker dengan aktivitas terbesar. Top buyer. EXL 412,3 miliar rupiah dengan 30,8 ribu lot di harga Rp133. KA 159,1 juta rupiah dengan 12,1 ribu lot di harga Rp132. GR 43,1 juta rupiah dengan 3,2 ribu lot di harga Rp134. Top seller CC 189,1 juta rupiah dengan 14,2 ribu lot di harga Rp133. EP 150,8 juta rupiah dengan 11,4 ribu lot di harga Rp132. YP 106,6 juta rupiah dengan 7,9 ribu lot di harga Rp133. Interpretasi. Adanya net buy positif dan distribusi volume yang tidak terlalu timpang mengindikasikan bahwa ada pihak yang mengumpulkan saham meskipun dalam jumlah terbatas. Aktivitas ini patut dipantau di minggu berikutnya untuk melihat apakah benar terjadi fase akumulasi yang lebih besar. Price performance. Periode perubahan persen range harga. 1 hari plus 0,75% 131 hingga Rp136. 1 minggu, 0,00% 128 hingga Rp142. 1 bulan, minus 12,99% 128 hingga Rp159. 3 bulan, minus 11,84% 128 hingga Rp214. 6 bulan, minus 73,47% 128 hingga Rp570. YTD 2025. Minus 32,33% 128 hingga Rp740. Analisa. Dalam 6 bulan terakhir, saham Naik mengalami penurunan tajam hingga minus 73%, dari level Rp570 ke Rp134. Penurunan terbesar terjadi setelah puncak di Rp740 awal 2025. Saat ini harga sudah mendekati area support terendah di Rp128. Sehingga potensi technical rebound bisa terjadi jika ada akumulasi yang konsisten. Kinerja keuangan.
Fundamental Overview. Mari kita review laporan keuangan hingga Q4 2025. A. Revenue. Pendapatan. Q1 2025, 59 miliar. Q4 2025, 44 miliar. Total semester 1 2025, 103 miliar. Jika dibandingkan Q4 2024 sebesar 54 miliar, ada penurunan YoY sebesar 19,08%. Pendapatan tahunan 2024, 207 miliar, 2023, 124 miliar, 2022, 105 miliar, 2021, 78 miliar. Pendapatan 2025 diperkirakan stagnan atau sedikit turun dibandingkan tahun 2024, kecuali ada lonjakan proyek besar di semester 2. B. Net income atau laba bersih. Q1 2025 9 miliar, Q4 2025 5 miliar. Total semester 1 2025 14 miliar. YoY Q4 2025 turun 15,43% dari 6 miliar pada Q4 2024. Laba bersih tahunan historis 2024 31 miliar, 2023 13 miliar, 2022 12 miliar, 2021 8 miliar. Laba bersih konsisten naik dalam 3 tahun terakhir. Namun tahun 2025 menunjukkan tanda perlambatan. C. Margin profitabilitas Q4 2025. Gross profit margin 29,37%, operating profit margin 14,85%, net profit margin 12,10%. Interpretasi. Margin bersih di atas 10% cukup baik untuk perusahaan jasa EPC. Ini menunjukkan perusahaan masih efisien mengelola biaya meskipun revenue turun. D. Neraca keuangan, balance sheet. Total aset 234 miliar, total liabilitas 34 miliar, total ekuitas 196 miliar. Kas dan setara kas 34 miliar, hutang jangka panjang 5 miliar, hutang jangka pendek 0, net debt minus 29 miliar. Rasio penting. Current rasio 6,77, likuiditas sangat kuat, debt to equity rasio 0,03, hampir tanpa beban utang. Perusahaan cash rich dengan kas bersih 29 miliar. Dividen per saham 2024 dan 2025 3,00 rupiah. Dividen yield 2,24%. Payout ratio 31,24%. Kebijakan dividen stabil dan konservatif. Naik membagikan sekitar sepertiga laba bersih untuk pemegang saham. Valuasi saham, PR TTM 10,42 kali relatif wajar. PR annualized 15,24 kali mulai mahal jika laba turun. PBV 2,30 kali premium karena balance sheet kuat. EV/EBITDA 171,58 kali sangat tinggi. Indikasi overvalue. Earning yield 9,60%, masih menarik. Price to sales 1,57 kali, cukup sehat. Kesimpulan, secara per saham masih dalam batas wajar jika laba stabil. PBV tinggi karena pasar menghargai ekuitas dan minimnya utang. EV to EBITDA sangat tinggi, menjadi sinyal kehati-hatian. Kekuatan dan tantangan. Kekuatan cash rich dan hampir tanpa uang. 2. Margin laba bersih di atas 10%, 3. Dividen stabil dan payout ratio konservatif. 4. Fokus pada proyek high risk dengan standar tinggi, seperti data center dan oil and gas. Tantangan 1. Pendapatan turun 19% YoY, Q4 2025. 2. EV to EBDS sangat tinggi mengindikasi valuasi mungkin terlalu mahal. 3. Piotrowski F-score rendah 2, tanda peringatan kesehatan fundamental. 4. Harga saham anjlok minus 73% dalam 6 bulan terakhir. Strategi dan prospek saham. Dengan EPS annualized Rp8,79 dan PR 10-15 kali harga wajar NAIK diperkirakan di kisaran Rp400 hingga Rp500 per saham jika laba Q3 dan Q4 kembali meningkat. Namun dengan harga saat ini Rp134, saham sedang berada jauh di bawah nilai wajar. Tapi resikonya tinggi karena revenue menurun dan tekanan jual masih terasa. Strategi. Bagi pemegang lama, hold sambil pantau Q3 2025. Bagi calon investor, tunggu konfirmasi akumulasi yang kuat dan pemulihan revenue sebelum masuk. Kesimpulan, fundamental sangat sehat, utang rendah, kas besar. Kinerja semester 1 2025 menurun, pendapatan dan laba melambat. Valuasi menarik jika kinerja memulih, namun EV to EBITDA mengkhawatirkan.
Harga saham sedang di area support. Potensi rebound teknikal terbuka jika akumulasi berlanjut. Demikian analisa lengkap tentang saham PT Adiwarna Anugraha Abadi Tbk. Menurut kalian apakah naik ini sebuah peluang emas karena valuasinya murah atau justru perusahaan yang sedang masuk fase pelemahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan update analisa saham lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.